hormati orang tua kita Pak Haji Sumair, para hujaj, para tokoh, juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 RW 03, Bapak-bapak, ibu jamaah mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini, subuh yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah setelah kita iringi dengan tahajud, qiyamul lail, kita iringi pula dengan sholat sunnah fajar. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Kalau sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau orang punya tanah berhektar-hektar, kemudian punya uang bermiliar-miliar, bahkan triliunan, rumahnya di mana-mana, asetnya di mana-mana, tapi kalau tidak melaksanakan sholatul fajr, maka kalah dengan orang-orang yang melaksanakan sholatul fajr. Bagaimana dikatakan Rasulullah, mereka lah pemilik dunia dan segala isinya. Apalagi kemudian ditambah dengan sholat subuh berjamaah. Jika seorang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat sepanjang malam. Bahkan bukan hanya sholat subuh berjamaah, ada kredit poin lainnya, yakni diiringi pula dengan kuliah subuh berjamaah. Insya Allah, jika seorang berada di majelis ilmu, maka dia lebih baik daripada dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Baginda Rasulullah SAW. Bukan itu saja, ketika orang sudah berada di majelis ilmu, maka dia berada pada barisan doa-doanya para malaikat. Malaikat mohonkan ampun bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Bukan itu saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi hari ini kita sedang berjihad. Hari ini kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dalam sujud-sujud kita kepada Allah, baik yang sunnah maupun yang fardu, tapi hari ini kita sedang di majlisnya Allah, kita sedang ada di majlisnya Rasulullah, kita sedang ada di majlis ilmu, sehingga bahwa fisabilillah. Hari ini adalah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati kita pada kesempatan ini, maka mati kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu tunduk, patuh, taat terhadap ajaran dan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita juga sekalian adalah orang-orang yang Allah takdirkan akan mendapatkan syafaatul uzma beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 2 hari yang lalu Pak Rijal menghubungi saya lewat WhatsApp untuk mengisi kuliah subuh di kesempatan hari ini. Beliau menyodorkan tema birrul walidain. Atas wasiat beliau, akhirnya alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi kesempatan pagi ini.
Walaupun materi birrul walidain ini sudah banyak kita dengar di mana-mana, sudah sering kita baca di banyak media, koran, majalah, buku, bahkan di media-media sosial. Tapi ini juga menjadi ingatan kita bersama, mengingat kita kembali bahwa birrul walidain ini begitu menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena orang tua itu menjadi sumber kemuliaan. Orang tua itu adalah karomah bagi kehidupan kita. Orang tua itu wali dalam kehidupan kita. Makanya di awal perjumpaan ini saya akan mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, sembahlah aku, kata Allah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menaruh perhatian besar dalam hal berlaku berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Tidak tanggung-tanggung, perintah berbuat baik kepada orang tua ini digandeng dengan perintah tauhid, perintah dasar dalam Islam, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi begitu pentingnya birrul walidain ini sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengnya di dalam satu ayat yang sangat penting, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kenapa birrul walidain ini sangat penting? Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi mereka, menyayangi mereka, taat dan patuh terhadap kebenaran yang mereka perintahkan. Kemudian rela melakukan apa saja perintah-perintah kebenaran yang mereka sampaikan dan perintahkan, dan juga rela meninggalkan segala sesuatu yang membuat murka dan sakit hatinya. Maka inilah sebuah prosesi perbuatan baik kita kepada kedua orang tua yang dalam konsepsi Islam disebut dengan birrul walidain. Tundukan ketaatan kita, bakti kita, perbuatan baik kita kepada orang tua ini, inilah yang disebut dengan birrul walidain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kalau kita renungkan di sepanjang kehidupan kita, tidak ada kamusnya kita ini sebagai seorang anak yang gak pernah merepotkan orang tua kita. Dari mulai awal kita dikandung, ya Allah, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, bahkan sampai 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita, dalam perjuangan yang sangat luar biasa. Manapun orang tua kita pergi, kita ikut. Undangan ikut, arisan ikut, pasar ikut. Gak pernah ibu kita itu ketika kita ke pasar udah dititipin sama tetangga. Gak pernah. Bukan hanya itu, ketika hamilnya besar, tidur pun mengalami kesulitan. Miring ke kiri salah, miring ke kanan salah, celentang salah, apalagi tengkurap, makin salah lagi. Jadi dari kecil kita sangat merepotkan. Dari kita di alam rahim sungguh sangat merepotkan orang tua. Apalagi kemudian puncaknya
ketika kita dilahirkan oleh ibu kita dengan pertarungan antara hidup dan mati, dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan Allah ceritakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh karhan wa du'athu karhan. Dan kami wasiatkan kepada kamu, berbuat baiklah kepada orang tua ibumu yang sudah bersusah yang bertambah-tambah, ditambah ketika melahirkan kamu dengan kesusahan yang bertambah pula. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan susah yang bertambah-tambah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Penderitaannya ini bukan main-main. Mereka harus meregang nyawa, mempertaruhkan hidupnya antara mati dan hidup. Datang bagaimana? Mempertaruhkan antara hidup dan mati. Tetapi sehebat apapun perjuangan mereka, penderitaan mereka, darah yang mengalir kemana-mana, sakit yang sudah tidak terhitung lagi, tapi begitu anaknya keluar dari rahimnya, Masya Allah, penderitaannya itu hilang, capeknya hilang, sakitnya hilang. Dia tersenyum kepada anaknya yang baru lahir itu. Nggak ada ibu-ibu ya yang baru lahir itu ditunjuk anaknya, ini gara-gara lu nih gue jadi sakit begini. Nggak ada. Yang ada adalah penderitaannya itu terbalas dengan senyuman ketika anak itu lahir ke muka bumi ini. Masya Allah, perjuangan yang sangat luar biasa. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Hari-hari merawat bayi itu luar biasa. 24 jam ibu kita menyusukan kita, merawat kita, siang malam tanpa henti. Bahkan terkadang tubuhnya berlumuran kotoran kita. Jam 2 malam mereka harus bangun menjaga anaknya. Kalau ada nyamuk, jangan sampai ada nyamuk yang menyentuhnya. Jangankan orang lain, jangankan benda-benda tajam, jangankan benda-benda tumpul, nyamuk saja tidak boleh dicoleknya. Ini perjuangan yang sungguh luar biasa dari orang tua kita. Begitupun ayah kita, bapak kita, berjuang habis-habisan, menguras tenaganya, pikirannya. Demi siapa? Demi anaknya. Kalau kita melihat pekerja-pekerja berat, ya Allah, tenaganya habis terkuras, otaknya habis terkuras, waktunya habis terkuras. Maka yang dia harapkan adalah demi anak-anaknya. Semua yang dia lakukan itu adalah demi anak. Mereka yang harus berjuang antara hidup dan mati. Kalau kita lihat di jalan tol itu, jalan layang itu, mereka harus bekerja dengan ketinggian. Di hotel-hotel mereka harus bangun itu hotel dengan ketinggian yang berpuluh-puluh meter, bahkan ratusan meter. Mereka bekerja dengan ketinggian, taruhannya adalah mati. Semuanya bukan karena buat dirinya sendiri, tapi buat keluarganya, terutama buat anak-anaknya. Mereka lebih memprioritaskan anak-anak, kepentingan anak-anaknya. Biarin bapak tidak makan, biarin bapak, ibu tidak makan, yang lebih baik anak-anak yang. Gak apa-apa, lebaran bapak ibu ini gak beli baju, yang penting anak-anaknya salinan, ganti baju. Gak apa-apa bapak ibu ini gak beli jam, gak pakai jam tangan, yang penting anak-anaknya pakai jam tangan. Insya Allah perjuangan yang sungguh luar biasa. Apalagi ketika kecil saya ingat bahwa orang tua saya tani, bapak ibu sekalian, ya, kalau bayaran sekolah itu harus nebang pisang dulu, petik payah dulu, ya, petik buah-buahan dulu, sayuran dulu harus dijual. Seperti itu. Perjuangan yang sungguh sangat luar biasa.
kebunnya memang lebar, tapi dia garap sendiri, dia pacul sendiri, dia korek sendiri. Hasilnya kemudian dia jual buat anak-anak yang di samping makan juga buat pendidikan anak-anak. Bahkan ketika saya harus disekolahkan di Sukabumi, pondokan di Sukabumi, ya, setiap bulan datang mengunjungi dengan bis, ya, nggak ada motor, nggak ada mobil pribadi, bis yang berjarak puluhan kilometer, ratusan kilometer ke Sukabumi itu, insya Allah begitu hebatnya perjuangan mereka. Datang bawa timbel, bawa nasi, bawa apapun yang kita perlukan di sana. Setiap bulan selama 6 tahun saya seperti itu kondisi. Nah, ini perjuangan yang sangat hebat yang bisa kita rasakan. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman lain, bisa menilai perjuangan-perjuangan ayah ibu kita. Bukan hanya perjuangan mereka melahirkan, bukan hanya perjuangan mereka merawat, bahkan mendidik kita menjadi orang-orang yang sukses luar biasa seperti ini. Maka itu adalah bagian terpenting dalam jasa-jasa ibu kita, jasa-jasa orang tua kita membesarkan kita. Maka pantas sepertinya kalau kemudian kita melakukan birrul walidain pada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau kemudian ada sebuah pepatah, kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan. Kalau galah itu terbatas panjangnya, tapi jalan hampir tidak terbatas. Jalan semuanya punya sambungan, kecuali jalan buntu, itu digang, itu pun digang. Kasih anak ini terbatas. Sehebat apapun kita memberikan jasa kepada orang tua, membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan materi-materi yang kita punya, gak bakalan bisa membayar, gak bakalan bisa membalas. Air susunya pun tidak akan pernah kita balas, gak pernah kita bisa bayar dengan harga sebanyak apapun, sebesar apapun. Yang darahnya bisa membesarkan kita, jasanya yang sangat luar biasa, kasih sayangnya yang melebihi kasih sayang anak kepada orang tuanya. Kasih sayang orang tua itu beda dengan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Insyaallah inilah kenapa kita harus memuliakan orang tua kita dimanapun mereka berada, kapanpun, dalam kondisi apapun. Orang tua itu adalah manusia yang sangat paling kita muliakan di muka bumi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka dengan landasan ini kita dapat mengerti bahwa berbakti, taat, patuh kepada orang tua ini adalah sebuah kewajiban utama dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan durhaka kepada keduanya merupakan dosa yang teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal berbakti kepada orang tua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini juga digandeng dengan perintah tauhid. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala digandeng dengan wabil walidaini ihsana. Kembali sama dengan surat An-Nisa ayat 36 yang dibaca di atas tadi. Begitu pentingnya birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma
Jika di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali-kali kita mengatakan ah. Kalau masih kecil mungkin wajar, kita nggak tahu, kita nggak ngaji. Jangan sekali-kali kita mengatakan ah kepada orang tua kita. Mengatakan ah saja kita tidak boleh. Jika kita diperintahkan orang tua, nah antar ayah ke dokter, nggak mau, itu uffin. Jadi ketika apapun yang orang tua perintahkan kepada kita yang baik, yang maslahat, yang tidak mudarat, kemudian kita mengatakan uffin, maka ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan ah kepada orang tua, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Pertama, kita tidak boleh menolak ketika mereka memerintahkan apapun kepada kita yang baik-baik. Jangan mengatakan uffin ah. Kemudian wala tanharhuma, jangan kita membentak. Kita masih terngiang-ngiang dulu ketika kita kecil. Kita sering mengelak, kita sering menolak ketika ibu kita menyuruh kita ke warung misalnya. Ketika bapak kita memerintahkan sesuatu, sering kita menolak, gak mau pak, males pak, lagi ini pak, lagi itu pak. Banyak sekali alasan kita kepada orang tua kita yang memerintahkan sesuatu kepada kita. Nah, buat adik-adik yang hari ini sudah ngaji, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, fala taqul lahuma uffin, jangan kita berkata ah kepada orang tua kita. Haram, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka perintahkan, apalagi perintahnya itu adalah perintah ibadah, perintah memerintahkan kita sholat, masjid, ke musola. Itu orang tua kita sudah luar biasa perjuangannya untuk memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di musola misalnya. Maka haram ketika kita mengatakan uffin, gak mau. Yang mubah saja, yang bukan ibadah saja, yang perkara-perkara dunia yang diperintahkan oleh orang tua kita, oleh bapak kita, oleh ibu kita, ke warung misalnya, untuk beli bawang, untuk beli garam misalnya, kita sering diperintah oleh orang tua kita. Kita mengatakan uffin, ah, gak mau, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut keberkahan kita dari orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika orang tua kita menyuruh kita belajar, menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk mengaji, kita gak mau, maka haramnya ini sudah ada afan mudha'afah kata Quran. Jadi 2 kali lipat, berlipat-lipat dosanya. Padahal yang orang tua suruh kepada kita, perintahkan kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Karena ada orang tua kita itu menyuruh yang jelek-jelek. Perintahnya adalah sholat, perintahnya adalah membaca Al-Quran, maka ini menjadi perintah yang wajib untuk kita lakukan. Nah, ketika kita menolaknya, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Wala tanharhuma, janganlah kalian membentaknya. Kita sering kontrak dengan orang tua kita ketika kita kecil dulu, bahkan mungkin ketika kita remaja sampai dewasa sekalipun, kita sering kontrak kepada orang tua kita. Dapatnya tidak pernah sama dengan kita. Maka jangan sekali-kali kita membentak mereka, kita mencaci mereka. Ketika hatinya sudah sakit, maka hati-hatilah. Doa orang tua ini bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Doa orang tua ini kabul. Makanya kita pun orang tua ini harus hati-hati kalau kita ngomel kepada anak-anak kita. Ya, jangan sekali-kali kita bilang setan, tadi di setan beneran.
Doa orang tua itu kabul, Pak. Ya, mampus lu sono, jangan pulang sekalian, banyak yang kita dengar. Ya Allah, hati-hati, banyak terjadi. Ya, ketika anaknya pulang benar, ternyata tinggal namanya saja. Mereka kecelakaan di jalan, mereka berantem di jalan. Ya, hati-hati. Kita ini punya mulut yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu adalah doa anak, doa orang tua kepada anak. Sama dengan doa Nabi kepada umat. Sama doa orang-orang yang sedang terzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kalau kita doa kepada anak-anak, kendati pun kita dalam keadaan emosi yang sangat tinggi, kendati pun kita sedang marah besar, jangan sekali-kali terlontar dalam mulut kita itu doa-doa yang membuat kemudaratan buat anak kita. Boleh jadi anak kita itu gak pernah sadar-sadar, gak pernah dapat hidayah, karena yang terlontar dari bahasa dan doa kita itu adalah kalimat yang kontra dengan apa yang kita inginkan buat anak-anak kita. Setan, modal sekali, mampus kalian, udah gak mau berbakti kepada orang tua, nyusahin doang, bikin coreng nama keluarga saja. Nah ini doa yang insya Allah doa yang sangat tercela sekali. Ketika ini meluncur dari mulut orang tua, maka boleh jadi ini adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar anak itu nakal, gak habis-habis nakalnya. Nah, doa yang meluncur dari mulut kita itu adalah doa yang bukan doa yang baik-baik buat mereka. Nah, kesempatan dalam pertemuan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meluruskan niat untuk selalu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqullahuma uffin ini, wala tanharhuma, dan juga wala tanharhuma, jangan sekali-kali kita membentak kepada keduanya. Nah, ini kemudian oleh para ulama pun dikiaskan, berkata ah saja kita tidak boleh, membentak saja kita tidak boleh, apalagi melebihi perbuatan daripada menolak dan berkata kasar kepada orang tua kita. Lebih dari tidak boleh, lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fenomena manusia saat ini, kalau berkata ah sudah seringlah terjadi. Mereka membentak bapak ibunya lah mungkin sudah sering dalam kehidupan saat ini. Bahkan yang kita miris itu adalah ketika begitu banyak seorang anak bukan hanya dengan kata-kata mereka menyakiti perasaan orang tuanya, tapi sudah fisik. Itu banyak anak-anak yang meminta sesuatu kemudian keinginannya tidak dituruti oleh bapak atau ibunya. Bapak ibunya itu disakiti, dizolimi, dianiaya, bahkan tragisnya dibunuh. Hanya gara-gara tidak mendapatkan kepuasan dalam soal warisan, kemudian ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh. Bahkan tidak jarang kita melihat, kalau dalam istilah, banyak istilah diungkapkan itu, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, anak jadi pembantu, orang tua jadi pembantu. Itu yang kita saksikan akhir-akhir ini. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang anak yang bekerja, ya, suami istri bekerja, kemudian ayah dan ibunya tinggal bersama mereka. Ya, saya punya tetangga ini sebagai ibrah saja, pelajaran saja buat kita. Mereka wa qaulan karimah, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, wa qul lahuma qaulan karimah. Jangan kita berkata ah, jangan kita membentaknya, tetapi yang harus kita katakan itu adalah qaulan karimah, kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun kepada mereka. Sehebat apapun mereka marah, sehebat apapun mereka emosi kepada kita,
maka kita tetap dalam bahasa yang santun, kita tetap dalam bahasa yang lembut, qaulan karimah, kata yang baik yang kita luncurkan, yang kita lantunkan kepada mereka. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Rendahkan diri kita. Ketika mereka berdiri, kita duduk. Ketika mereka sedang duduk, lebih baik kita tidak berdiri. Rendahkan diri kita dari mereka. Artinya apa? Artinya kita tetap berakhlak yang baik, memiliki adab yang baik. Karena sebelum ilmu itu adab yang kita pakai. Bahkan kata Rasulullah SAW, walaupun ayahmu itu, orang tuamu itu bukan orang-orang yang beriman, tetap kita memiliki kewajiban untuk hormat dan patuh, tunduk kepada mereka. Maka rendahkan diri kita ketika kita dihadapkan kepada orang tua kita. Maka di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada mereka, ampunkanlah dosa-dosa mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami, memberikan kasih sayang kepada kami, kama rabbayani shaghira. Inilah kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam zikir-zikir panjang kita, dalam doa-doa panjang kita. Setiap sholat, setiap zikir-zikir kita, setiap munajat kita, ada kalimat yang harus nantiasa ada di dalam doa-doa kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga diri kita untuk tetap tunduk dan patuh berbakti kepada orang tua kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tua kita masih hidup, maka kita punya banyak kesempatan untuk bersilaturahmi kepada mereka, mengunjungi mereka, meminta doa kepada mereka, memberikan sesuatu yang berharga buat mereka. Itulah silaturahmi kita kepada orang tua kita. Tetapi ketika orang tua kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa silaturahmi terpenting kita? Silaturahmi terpenting kita adalah doa. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Isra ayat 23, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanlah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi dan mendidik aku waktu kecil, ya Allah. Kasihi mereka, ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami, mendidik kami ketika kami kecil. Itulah doa-doa yang kita panjatkan buat orang tua kita. Maka anak-anak yang pelit kepada orang tuanya adalah ketika orang tuanya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu doa pun buat mereka. Diriwayatkan dalam kitab I'anahut Talibin, dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa orang tua kita yang meninggal, arwahnya itu menanti doa-doa anaknya. Mereka datang mengunjungi rumah-rumah anaknya, rumah-rumah kerabatnya. Mana doa-doa untukku? Mana munajat-munajatmu untukku? Mereka sangat mengharapkan doa-doa kita. Mereka sangat mengharapkan istighfar untuk kita. Maka kita selaku anak yang tercatat sebagai anak yang selalu berbakti kepada orang tua, maka silaturahmi kita itu adalah dengan doa-doa. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasa." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat buat orang lain, dan yang ketiga adalah awwalatin shalihin yad'ula, doa anak-anak kepada kedua orang tuanya. Inilah yang membuat mereka tidak akan pernah,
orang tua kita amalnya, kendati pun mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun yang lalu, Pak. Ketika diwafatkan Allah, kemudian ada doa-doa yang meluncur dari mulut anaknya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk menjadi amalan-amalan mereka, di samping sedekah jariyah, di samping ilmu yang bermanfaat yang mereka lakukan selama di dunia ini. Maka sungguh begitu pelitnya kita ketika mulut ini gak pernah mendoakan orang tua kita. Doakanlah setelah sholat fardu kita, setelah sholat sunnah kita, dalam zikir-zikir panjang kita ada Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada bacaan Fatihah yang kita kirimkan kepada mereka. Apakah itu sampai? Jangankan suratul Fatihah, jangankan Rabbi firli wali walidayya, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika bagaimana seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya menghajikan orang tua saya yang sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hajinya sampai?" Berikan badal kepada orang lain, niatkan untuk orang tua kita sampai, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika saya menginfakkan harta kita, kemudian kita hadiahkan kepada orang tua kita sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pelit. Harta kita itu adalah bagian daripada harta orang tua yang dipersembahkan buat kita. Walaupun mereka tidak mewariskan harta, tapi mereka sudah mewariskan keterampilan kepada kita, mewariskan ilmu buat kita. Kemudian kita bergelimang materi dengan sebab orang tua kita itu, maka wajar kalau kemudian di balik materi yang ada kepada kita, kita persembahkan kepada orang tua kita. Ya Allah, ini 500.000, ini 1 juta, aku persembahkan buat orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami belum berhaji, ya Allah. Ini ada uang untuk kubadalkan mereka, ya Allah. Di setiap bacaan-bacaan Quran kita, maka boleh saja kita hadiahkan buat orang tua. Ya Allah, jadikan bacaan-bacaan Quran ini pahala buat ibu bapak saya yang sudah Kau wafatkan, ya Allah. Gak jadi masalah. Apalagi kemudian di setiap Jumat kita menziarahi kuburan orang tua kita, luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man zara qabrahu abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jum'atin gufirlahu wa kutiba barron," kata baginda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang berziarah setiap hari Jumat kepada kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, kata baginda Rasulullah, maka diampuni dosa-dosanya dan dia tercatat sebagai seorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berziarah kepada orang tua itu menjadi prioritas buat kita semua. Sebelum kita berziarah ke makam-makam yang lain, sebelum kita berziarah ke kuburan-kuburan yang lain, apakah guru kita, para wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya wali, dan kuburan-kuburan orang tua kita adalah kuburan wali-wali kita. Itulah kuburan yang dimuliakan Allah. Itulah kuburan yang membuat kita bertebar berkah dalam kehidupan kita ini. Di dunia kita mengabdi kepada mereka, dan ketika Allah wafatkan mereka, kita masih punya wasilah untuk bersilaturahmi. Dan wasilah pada silaturahmi itu adalah doa-doa kita, ziarah kita kepada mereka. Itulah wasilah yang mendekatkan kita kepada mereka. Jadi jangan memiliki persepsi bahwa ketika orang tua kita meninggal dunia hilang silaturahmi kita. Tidak, masih tetap silaturahmi itu berlaku, dan doa-doa kita itu adalah silaturahmi kita. Ziarah ke kuburan mereka itu adalah silaturahmi kita kepada mereka. Berkunjung kepada kerabat-kerabat, sahabat-sahabat orang tua kita, itu adalah silaturahmi kita kepada mereka. Oleh karena itu, perbanyaklah kita untuk birrul walidain, baik itu kepada orang tua kita ketika mereka hidup, apalagi ketika mereka sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit kita kepada orang tua yang sudah diwafatkan Allah. Bapak hadirin rahimakumullah, inilah kiranya materi yang tersodorkan kepada saya, mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi pelajaran, menjadi hikmah buat saya khususnya,
dan kita pada umumnya, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa birrul walidain, menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan orang tua kita, menjadi orang-orang yang senantiasa menghormati, takzim kepada orang tua kita, baik ketika orang tua kita masih hidup, apalagi ketika orang tua kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah doa-doa panjang kita senantiasa kita sampaikan kepada mereka, apakah mereka masih hidup ataupun lebih lagi ketika mereka sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan kita orang yang pelit, mendoakan orang tua pun sehari saja tidak kita doakan orang tua kita, padahal jasanya sangat luar biasa, padahal pengorbanannya kepada kita sangat luar biasa. Maka orang tua kita itu adalah karamah kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Allah di surganya, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan mereka dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal solehnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kehilapan. Silakan kalau ada yang bertanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Aceh. Kalau ada. Ya, ada. Assalamualaikum. Zaman dulu muda saya pernah mendengar itu sholat sunnah birrul walidain tadi. Nah, cuma saya lupa mohon terang. Ya. Ada sholat birrul walidain. Bukan hanya sholat khusus buat kedua orang tua saja. Ketika kita melakukan sholat sunnah duha misalnya 6 rakaat 4 rakaat buat kita, dan kemudian yang 2 rakaat kita niatkan buat orang tua kita. Ya Allah, saya melaksanakan sholat sunnah, pahalanya buat orang tua saya ya Allah. Maka boleh, sebagaimana kita menginfakkan harta kita buat masjid atau musola misalnya, kemudian kita niatkan pahalanya itu untuk orang tua kita, boleh. Dan sama juga dengan sholat birrul walidain, sholat sunnah khusus buat kedua orang tua kita. Nah, ini sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali. Bahkan para ulama, para orang-orang soleh, mereka senantiasa melakukan sholat sunnah birrul walidain buat orang tua. Bahkan kita di hari kelahiran anak-anak kita, itu kiai-kiai saya di pondok dulu puasa buat kelahiran anaknya. Anak kita lahir pada hari Senin misalnya tanggal 20, kan tanggal 20 itu, tanggal 21 misalnya, kita puasa hari itu sesuai dengan hari kelahiran anak-anak kita, itu boleh. Dalam rangka apa? Kalau memang itu adalah sholat birrul walidain kita khususkan kepada orang tua, maka itu tanda kita tidak menyia-nyiakan orang tua kita. Bahwa tanda jangankan materi, ibadah yang kita lakukan itu adalah kita persembahkan buat orang tua kita. Tanda kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi bukan hanya doa saja yang kita persembahkan, bukan hanya ziarah kubur saja menjadi ladang silaturahmi kita. Juga ketika kita sholat, dan dalam sholat khusus sholat birrul walidain, maka itu menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berkasih sayang, sangat menjaga birrul walidain kepada orang tua. Gitu. Jadi ada sholat khusus birrul walidain untuk orang-orang tua kita. Jadi bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya infak, sedekah, bukan hanya yang bersifat ibadah lainnya, bahkan sholat pun menjadi bisa kita hadiahkan ke pahalanya itu buat kedua orang tua.
bahkan lebih khusus sholat birrul walidain itu sendiri. Terima kasih. Itu jawabannya. Ada lagi? Ya, betul. Ya. Nah. Kalau kita bisa mengkritik orang tua kita gimana Pak Ustaz? Kalau sikapnya kurang baik gitu. Kalau orang tua kita salah, orang tua kita itu makhluk Allah. La ta'atan li makhlukin bi maksiatil khaliq. Janganlah kamu taat kepada makhluk ketika makhluk itu bermaksiat kepada Allah. Kalau orang tua kita kafir, ini kan ada ya yang seperti dia kondisi. Kemudian mereka nggak rela, nggak ridho kepada kita, dan mereka ketika kita Islam misalnya, dan mengajak mereka untuk kafir lagi. Haram bagi kita untuk mengikuti itu. Termasuk ketika kita bertentangan kepada kedua orang tua kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Misalnya kita disuruh mencuri, kemudian kita tidak mau kita disuruh menceraikan istri kita karena orang tua kita nggak setuju. Haram bagi kita. Padahal kita tidak ada alasan yang syar'i untuk menceraikan istri. Nah, ketika pertentangan kita itu dengan sesuatu yang munkar, sesuatu yang maksiat kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk berbeda pendapat. Tetapi lagi-lagi wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Kita tetap tunduk merendahkan diri dalam qaulan kariman, dalam bahasa yang santun, dalam bahasa yang lembut kepada mereka. Jangan mencaci mereka. Enggak dalam bahasa yang emosional, enggak dalam bahasa yang marah. Mohon maaf Ibu, saya tidak sependapat dengan Bapak Ibu. Saya tidak sependapat karena ini bertentangan dengan syariat Allah. Karena ini maksiat, karena ini dosa. Saya tidak mau menuruti Ibu Bapak. Jadi kita berprinsip la ta'atan li makhlukin bi maksiat. Janganlah kita taat kepada makhluk walaupun itu orang tua kita ketika mereka mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi boleh kita bertentangan dengan orang tua kita, tetapi dengan adab-adab yang terbaik kita kepada orang tua kita. Begitu. Terima kasih. Lagi. Baik. Bapak Ibu, banyak sekali yang belum terbahas dalam birrul walidain ini, ya. Dan juga banyak sekali paparan-paparan saya yang mungkin salah, mungkin banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itulah mohon maaf jika ada kekurangan, kehilafan-kehilafan apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf juga kalau apa yang saya sampaikan ini menyinggung ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada maksud dari apa yang saya sampaikan ini kecuali kembali agar kita menjadi manusia-manusia yang baik, sebagaimana saya pun ingin menjadi manusia-manusia yang terbaik pula. Itulah yang bisa sampaikan di dalam kesempatan kuliah subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-Bapak kuliah subuh kita pada pagi hari ini, dan nanti seperti biasa hari Sabtu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.